Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Borangan, di mana acara ini akan menceritakan sebuah pengalaman mistis yang sempat atau pernah dialami oleh narasumber ataupun teman-teman yang telah mengirimkan email ke kita ya. Kebetulan untuk saat ini saya dipercaya oleh saudara kita dari Sumedang. Beliau adalah seorang konten kreator yang sempat mengalami kejadian-kejadian di luar nalar ya, saat beliau menyewa suatu rumah. Jadi bagaimana kisahnya? Saksikan sesaat lagi. Berawal dari yoga ini adalah seorang, bisa dikatakan ya, beliau adalah seorang pengangguran. Beliau seorang pengangguran dan beliau itu berdiam diri di rumah mertuanya ya, yaitu di rumah istrinya yang kita sebut aja dengan nama samaran ya, untuk menjaga privasi. Kita sebut saja istrinya bernama Ayu. Jadi yoga ini menikah dengan saudara Ayu di tahun 2022. Beliau telah menikah dan sekarang sudah dikaruniai anak. Dan kebetulan beliau dulunya awalnya seorang antar jemput paket, yaitu kurir. Karena sempat ada pemutihan pekerjaan dan beliau sangat disayangkan di PHK dari pekerjaan tersebut. Terus beliau memulai merintis usaha juga terbengkalai guys ya. Beliau sempat jualan di rumah, jualan warung, cuci motor, cuman selalu kandas. Dan di zaman-zaman sekarang, di area digital ini ya, beliau mencoba untuk membuat konten, di mana beliau adalah seorang konten kreator. Dan alhamdulillah ya, beliau qadarullah dengan izinnya beliau alhamdulillah sukses di bidang konten kreator itu guys. Jadi singkatnya, Kang Yoga ini pada akhirnya karena dirasa sudah mencukupi penghasilannya ya, dalam jarak waktu 1 tahun beliau alhamdulillah sudah mendapatkan pundi-pundi uang dari hasil kontennya tersebut ya. Dan bersama istrinya tentang keseharian, dan kontennya itu tentang humor gitu guys. Jadi alhamdulillah. Singkatnya, karena Kang Yoga ini memang sudah mempunyai penghasilan dan Kang Yoga juga udah merasa mampu untuk membangun sebuah rumah. Cuman selagi rumahnya itu masih dalam proses pembangunan, beliau memutuskan untuk mengontrak suatu rumah ya, dimana rumah tersebut adalah rumah yang dekat dengan tempat dia membangun gitu loh guys ya. Jadi tempat dia membangun rumah itu, nah di lokasi yang dekat, jadi supaya dekat kalau lihat gitu guys. Kalau kan supaya ininya gini, jadi beliau enak mantaunya gitu guys. Singkat cerita, beliau akhirnya pindah dari rumah. Dia pamit ke ibu mertuanya, ke bapak mertuanya untuk membawa istrinya bersama anaknya. Beliau sudah mempunyai anak ya, 1 perempuan. Dan kejadiannya itu 1-2 malam itu ya terlihat udah biasa, nggak ada keganjilan, nggak ada apapun gitu ya. Kebetulan rumahnya tersebut emang katanya sempat kosong gitu guys ya. Jadi rumah tersebut emang khusus selalu dikontrakan, cuman
Jadi kontrakan itu walaupun diisi, sempat diisi, tapi nggak, anehnya rumah tersebut itu nggak lama ditinggali. Jadi baru sebulan keluar, baru 2 bulan keluar. Jadi nggak ada yang kuat gitu. Cuman yang membuat Kang Yoga ini untuk memutuskan mengontrak rumah tersebut karena harganya relatif murah. Terus dekat ke tempat dia membangun. Satu waktu di hari ketiga di mana beliau itu sedang ngonten gitu ya, kan kesehariannya beliau itu ngonten gitu guys, ngonten kebetulan dari keluaran rumah dan dia sendirian. Di rumahnya itu hanya ada istri dan anaknya guys. Entah kenapa dimulai dari malam itu guys, istrinya kedapati sekitar jam 8 malam. Jadi pintu rumahnya itu ada yang ketok guys, tok 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 tok. Nah, itu mungkin ayah, kata anaknya, itu ayah pulang. Entah kenapa ya, begitu dibuka guys, begitu pintunya dibuka, dia lihat ke kanan ke kiri nggak ada siapa-siapa. Nah itu ya, begitu dibuka pintunya, pas dibuka lihat keluar gak ada siapa-siapa, yang ada cuman pepohonan dan taman gitu guys ya. Karena rumahnya lumayan besar juga ya. Ada taman dan gelap aja gitu guys. Gak ada apa-apa. Beliau si Mbak Ayu ini dia nggak terlalu ambil pusing ya. Dia lihat ke kanan ke kiri, terus balik lagi ke kamar dan dia ngobrol dengan anaknya. Ibu siapa itu? Ayah bukan. Nah, ibunya nggak bilang bukan. Terus siapa yang ketuk? Mungkin kucing, angin. Kan anaknya masih berusia sekitar 2-3 tahunan gitu ya guys. Lalu dengan selang beberapa waktu si suaminya tuh pulang. Ya, suaminya pulang, dia ketok lagi. Nah, istrinya sudah, mungkin itu suami saya. Begitu dibuka dan dia benar ya, dia suaminya. Dan lalu si Mbak Ayu itu menceritakan ke Yoga ini tentang kejadian yang tadi, bahwa tadi itu ada yang ketuk-ketuk pintu, cuman begitu saya buka nggak ada. Yoga juga sempat merenung bahwa masa iya, kata istrinya, iya saya dengar benar, Dede juga dengar. Cuman Yoga ini kan berusaha menenangkan ya sebagai suami bahwa mungkin itu cuman pendengaran aja gitu. Akhirnya beliau istirahat, semua dijalani dengan begitu. Selang beberapa hari, tiba-tiba ya ada RT lah ya, kasarnya malam-malam datang RT untuk mencatat identitas gitu guys ya. Jadi Kang Yoga sama Mbak Ayu ini kan dicatat gitu ya, namanya, alamatnya, dari mana, untuk keamanan di lokasi tersebut gitu guys, demi keamanan ya. Selang beberapa menit ngobrol dengan ketua RT di sana, terus si Pak RT ini pulang tuh guys. Pulang sekitar jam 9, setengah 10-an dia pulang dari rumah tersebut. Tiba-tiba guys ya, tiba-tiba begitu si Pak RT-nya pulang, setelah dia jalan kaki keluar pintu, dia jalan kaki ke depan karena dia lewati dan itu ada pohon, ada taman yang lumayan luas ya. Si Pak RT itu guys tiba-tiba lihat sosok perempuan yang berada di belakang pohon dekat rumah si Mbak Ayu dan Kang Yoga ini. Jadi di pinggirnya itu ada pohon, kayak pohon nangka gitu ya. Di belakangnya itu kayak ada yang nengok gitu guys. Nengok gini, rambutnya panjang sampai ke bawah. Si Pak RT kaget dong. Lalu dia pulang, lari ke rumahnya. Dan keesokan harinya si Pak RT itu
ketemu dengan si Yoga lagi ngonten gitu kan, lagi ngonten. Pak Yoga gimana nih? Ngonten? Iya Pak, ya, saya lagi ngonten. Ngobrol. Pak Yoga, mohon maaf nih, diceritakan kan, karena mungkin si Pak RT ini ingin memberitahukan gitu guys, bahwa di rumah itu semalam saya melihat ada sosok perempuan. Cuman si Kang Yoga ini bagusnya dia tidak berpikir jelek gitu guys. Dia santai-santai aja, santuy ya. Gak mungkin Pak. Nah saya alhamdulillah gak pernah ngerasain hal-hal atau keanehan-keanehan selama tinggal di rumah ini. Cuman diskusi itu ya, percakapan tersebut itu tidak berlangsung lama. Akhirnya si Pak RT-nya pergi, si Kang Yoga pun melanjutkan ngontennya itu tanpa ambil pusing gitu guys. Besoknya guys ada keluarganya ya, keluarganya itu mau nginep bersama istrinya, sepupu lah. Kita bilang itu sepupunya si Kang Yoga ini nginap di rumah kontrakan itu dengan istrinya gitu guys. Karena mungkin pertama yang si saudaranya ini dia ingin tahu masalah tentang gimana sih perkontenan itu. Dia juga pengen gitu guys, dia pengen gajian dari konten, dia pengen demonetize dari konten. Akhirnya si sepupunya ini datang ke rumahnya si Kang Yoga ini ya. Dia belajar. Kebetulan di rumah tersebut ya kamarnya cuma 2 guys ya, cuma 2, yaitu kamar yang ditempati sama si Kang Yoga dan satu lagi kamar tamu yang dekat dengan dapur gitu guys ya. Karena dia ngobrol sampai malam di ruang tengah, wah dengan si Kang Yoga ini ngobrol tentang masalah perkontenan atau apapun itu yang berhubungan dengan konten, istrinya itu udah tidur duluan guys di kamar yang dekat dapur itu ya, kamar tamu mungkin. Sementara si Kang Yoga dengan sepupunya ini ngobrol asik sampai malam karena banyak ingin tahu. Akhirnya guys, tiba-tiba si Kang Yoga dan sepupunya ini dikagetkan dengan teriakan guys. Wow, istrinya itu berteriak guys ya, teriak. Panik kan, akhirnya panik, lalu nyamperin, kenapa kamu? Pas dilihat istrinya lagi duduk aja gini pakai selimut di kasur ya, dan si suaminya nanya, kenapa kamu teriak-teriak? Saya mimpi. Cuman mimpi, kirain apa, mimpi tapi serem. Jadi dia itu ngerasa ada yang nyekik guys. Jadi dia itu ngerasa dicekik di tempat tidur itu guys. Di tempat tidur itu, dia dicekik di tempat tidur itu. Padahal itu mimpi, tapi serasa nyata banget karena dia emang sedang di rumah itu gitu guys. Kejadiannya tuh di rumah itu, di kamar itu guys. Itu akhirnya dia teriak kan, wah panik. Si istrinya si Kang Yoga juga, dia bertanya, kamu dicekik apa? Gak tahu, sosok perempuan dengan rambut panjang. Saya tidak begitu jelas melihat mukanya, tapi dia jelas mencekik saya gitu guys. Akhirnya bubar, si sepupunya ini nemanin istrinya tidur, dan dia balik lagi, si Kang Yoga sama si Kang Ayu juga balik ke kamar. Dan di kamar dia sedikit ngobrol bahwa tuh kan, kata si Mbak Ayu, bahwa yang ngerasain keanehan di rumah ini bukan cuman saya aja Pak. Cuman karena si Kang Yoga juga akhirnya mungkin dia juga berpikir bahwa keanehan ini memang ternyata kok kerap gitu guys.
Cuman kalau mau ditinggalin kan udah sayang ya. Dia sudah kontrak, terus rumahnya juga belum jadi, baru beberapa gitu guys. Baru beberapa hari berjalan, sekitar ya 2 mingguan lah. Tanggung kan, kalau misalkan udah pindah lagi tanggung. Jadi dia hitung-hitungan budget juga gitu guys. Keesokan harinya guys, esokan laginya akhirnya si sepupunya ini pulang. Jadi cuma 1 malam, gak tahu kapok, gak tahu apa. Yang jelas karena perjanjiannya saya mau nginep sekitar 2 atau 3 hari. Tapi begitu 1 malam dia aja udah pulang gitu guys. Jadi dia pulang dengan berbicara bahwa katanya kan mau 2 hari atau 3 hari sama kata si Kang Yoga ini. Iya, dengan alasannya dia ada urusan mendadak gitu guys. Akhirnya dia harus pulang. Keesokan harinya guys, esok harinya lagi, si Kang Yoga ini biasa pulang malam gitu guys, pulang malam. Dia diem di ruang tengah, mungkin karena terlalu capek dia tiduran. Tiba-tiba guys, ya, saat dia tiduran itu dia dengar suara orang ngehidupin kompor gitu guys. Tak. Dia panggil kan, dia sangka itu istrinya. Yang kok nggak ada? Gak ada yang nyaut. Dia samperin ke dapur, akhirnya dapurnya gak ada siapa-siapa. Ketika dia lihat ke kamar, istrinya tuh sedang tidur guys. Bayangkan. Si Yoga ini udah agak panik kan. Wah, ini bahaya nih gitu. Jadi dia balik lagi ke kursi. Tiba-tiba guys, setelah dia duduk di kursi lagi di ruang tengah, kedengaran lagi tuh suara strek. Suara kompor itu yang mau dihidupin itu guys. Trek. Sampai 3 kali. Ya, si Yoga panik kan. Di sini dia serem kan. Karena udah beberapa kali tuh suara-suara itu udah beberapa kali. Akhirnya dia masuk ke kamar, baringan bersama istrinya, bersama anaknya. Jadi istrinya, anaknya, terus si Kang Yoga tidur. Dia sampai menatap ke langit-langit gitu guys. Yang anehnya itu guys, saat dia berbaring di tempat tidur, jadi di bawah kasurnya itu guys, serasa ada yang gini loh guys, serasa ada yang garuk gitu guys, dari punggung ke bawah. Kaget kan dia, langsung bangun, lihat ke kolong, gak ada apa-apa. Itu gangguan ini semakin intens dan banyak banget kejadian-kejadian yang horor di tempat itu. Akhirnya si Kang Yoga ini pun berpikir keras, gimana nih, kejadian ini kan berturut-turut banget, sementara istrinya juga emang sudah mulai tidak betah. Jadi nggak jarang ya, istrinya sama si Kang Yoga ini sering terlibat perdebatan kecil lah. Istrinya ingin segera keluar, sementara si Kang Yoga kan tanggung gitu ya, hitung-hitungan budget dan hitung-hitungan menghitung bagaimana baiknya gitu guys, karena disesuaikan dengan kondisi uang gitu guys ya. Siangnya dia diskusi dengan istrinya, kata si istrinya, saya cepat mau pergi dari rumah ini. Cuman kata si Kang Yoga, ntar dulu. Akhirnya istrinya kan marah kan, dia ini gimana nih kalau ke anak kita, gimana kalau ke ini itu. Wah, banyak pertimbangan.
perempuan kan selalu overthinking gitu kan guys ya. Akhirnya si Kang Yoga pun tidak ingin berdebat panjang dengan istrinya daripada berantem terus kan. Akhirnya si Kang Yoga juga menyepakati apa yang istrinya inginkan. Ya udah, kita kontrak di sini 1 bulan aja. Nanti berarti minggu depan terakhir kita. Akhirnya si istrinya agak senang, tapi pengennya sih saat itu juga dia keluar. Cuman kan harus dicari dulu kontrakan kemana kita harus pindah sebelum rumah kita jadi gitu guys. Akhirnya 1 minggu itu serasa lama banget. Dalam seminggu itu guys, saat dia mau pergi, istrinya guys tiba-tiba ya, saat dia di dapur, saat dia masak di dapur, tiba-tiba guys di kamar mandi itu, karena kan di sini kamar mandi, pintu kamar mandi di sini, nah ini dapur nih guys ya, dapur depan, pinggirnya itu dapur, dia ada yang ketuk pintu dari dalam kamar mandi guys, gitu guys. Dia kaget kan, shock gitu guys. Sementara anaknya itu kan lagi dekat sama dia gitu guys. Sementara di rumah itu cuman berdua, karena itu siang-siang loh guys. Karena si Kang Yoganya pergi ngonten gitu guys ya. Di rumahnya cuman berdua, tiba-tiba ada ketukan pintu dari dalam kamar mandi. Tak tak tak. Dia takut tapi penasaran gitu guys. Jadi dia dilema banget. Tapi akhirnya dia memberanikan untuk membuka pintu tersebut. Cuman yang dikagetkan itu guys, begitu dia dibuka pintu guys, sesosok perempuan itu guys, sesosok perempuan benar-benar ada di depan matanya dia gitu kan. Benar-benar ada di depan matanya dia, sekelebat ke atas, tiba-tiba ngilang. Si Bayu ini menjerit sekeras-kerasnya, wow, teriak sambil dia gendong anaknya keluar dari rumah. Itu kejadian yang paling mengerikan kata si Bayu itu. Akhirnya dia berdiam di tetangga menceritakan apa yang terjadi di rumah itu guys. Kata si tetangganya itu, iya Mbak, memang di rumah itu gak ada yang betah, paling sebulan 2 bulan udah keluar. Kadang ada juga yang hanya 1 minggu guys, hanya 1 minggu. Konon rumah tersebut adalah rumah yang dimana dulunya itu ada seorang wanita yang gantung diri gitu guys di lokasi rumah tersebut. Tapi bukan di rumahnya, cuman di lokasi tersebut gitu guys. Di lokasi lingkungan rumah tersebut itu ada bunuh diri. Akhirnya si pemiliknya pun memutuskan untuk tidak menempati rumah tersebut gitu guys. Akhirnya dia menelpon kan ke si Kang Yoga atas kejadian yang dia alami di rumah itu, karena ini benar-benar pertama kalinya si Bayu melihat hal-hal yang menakutkan seperti itu, dan itu siang guys ya, gitu nggak malam, siang gitu. Akhirnya bercerita, akhirnya si Kang Yoga pun mengalah ya untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Dibantu dengan warga mengeluarkan barang-barang yang ada di rumahnya, dikeluarin. Dan saat itu juga guys,
dia meninggalkan rumah tersebut dan dia sewa rumah lagi di lokasi yang agak jauh. Cuman ya daripada dekat tapi nggak betah kan, jadi dia berusaha mencari tempat yang lebih ramai, lebih aman, dan dirasa mudah-mudahan nggak ada lagi gangguan seperti hal-hal berikut ini yang sudah beliau ceritakan. Alhamdulillah, singkatnya beliau sudah pindah ke kontrakan yang baru dan dia pun alhamdulillah aman, tidak diganggu apapun sampai si rumah yang dia bangun pun sampai beres. Alhamdulillah beliau sudah bahagia di rumah barunya, hasil ngonten gitu guys ya, sudah bahagia di rumah tersebut. Cuman pengalaman itu yang tadi itu si Kang Yoga ingin berbagi tentang bagaimana kisah-kisah gangguan-gangguan di rumah tersebut saat dia masih menyewa tempat atau rumah yang ternyata berhantu tuh guys. Jadi mungkin seperti itu, kurang lebih mohon maaf untuk Kang Yoga atau Mbak Ayu kalau misalkan saya tidak kurang pas dalam menceritakan hal-hal tersebut atau kurang greget. Cuman terima kasih untuk Kang Yoga sama Mbak Ayu sudah memberikan atau berbagi cerita ke kita. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bila mana ada kisah-kisah horor atau kejadian atau pengalaman yang seperti yang dialami dengan Kang Yoga ini, silahkan untuk berbagi ataupun datang ke sini untuk bercerita dengan kita ya. Jangan sampai kisah tersebut itu berada di dalam pikiran Anda sendirian, karena mungkin saat ini dimanapun Anda berada, hal-hal atau sosok-sosok yang dialami oleh Kang Yoga sama si Mbak Ayu ini mungkin saja berada di sekitar Anda sekalian. Jadi tetap waspada, hati-hati, tetap jangan sampai menyinggung, jangan sampai mengganggu, karena dipastikan sebelum kita bahwa hal-hal gaib atau roh-roh jahat itu sudah pertama kali menempati rumah atau tempat yang kalian tempati guys. Jadi tetap hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di cerita selanjutnya di minggu depan. Terima kasih.